Lihat. Kau menyadari tidak? Akhir-akhir ini kita sering melihat banyak sekali poster, pamflet begitu nih, seperti ini nih. Kau mengenali wajahnya tidak? Ini kayak nggak asing, di depan kampung banyak. Sepertinya kita harus mencoblos ini deh. Nggak ini aja. Tuh, Bahkan dibungkus plastik juga ada. tuh. Kau ambil dari mana? Di jalan. Dah ini aja. Coblos nih, bagus ini. Apa yang satunya? Ada lagi. Ini tak ambil tadi. Loh, kita baca. Dicari orang hilang. Coblos aja. Loh, caleg parpol bukan orang hilang. Tapi kan fotonya sama. Sebentar. Loh, calegnya hilang. Nah, ini saja nih. Ini sebenarnya dari wajahnya terlintas kalau dia adalah sosok seorang pemimpin begitu. Nih, kan? Cantik ya. Loh, ini laki-laki. Yang ini aja. Loh. Apa bagusnya itu? Loh, bagus. Ini satu-satunya poster caleg yang tulisannya adalah peringatan kecelakaan. Nih, sebenarnya, mana tadi ya? Ini satu-satunya caleg yang tulisannya adalah peringatan supaya kita menjaga kebersihan. Tuh kan? Ini? Kertas kosong. Lalu? Belum ada calegnya. Kamu lihat nggak bahwa di sini itu tersimpan pesan rahasia? Di antara caleg-caleg yang ditempel-tempel itu sebenarnya salah. Bagusan yang ini. Itu kan kosong. Makanya kita harus cari. Sebentar. Ini, kau sering melihat wajah ini tidak? Coba dibalik. Nah, iya. Siapa ini? Ini adalah caleg yang tim suksesnya itu si Ridwan. Oh, itu Ridwan itu ya? Anak kelas F. Nah, betul. Kalau yang ini si Budi, adik kelas kita, tim suksesnya. Ini. Ini tim suksesnya adalah Yoga. Kalau ini tim suksesnya adalah mantan aku. Jadi siapa? Aku harus nyoblos ini. Siapa? Lastri. 3 terakhir. Oh, Lastri begitu. Iya. Tapi kenapa teman-teman kita menjadi tim sukses dan kita tidak? Sepertinya kita harus memilih satu orang untuk kita sukseskan begitu. Kamu udah siap, Cuk? Siap apa? Jadi tim sukses itu susah loh. Ya gampang, kita tinggal mensukseskan, ikut kampanye begitu. Wah, aku mau. Yuk. Kira-kira siapa calonnya? Kalau Pak Kos? Jangan, Pak Kos itu terlalu sering touring. Dia tak ada waktu untuk menjadi caleg. Kalau Pak Tanggap? Pak Tanggap itu dosen, dokter, praktisi, dan biker begitu. Dia tak mau mencaleg. Waduh, padahal dia multi talenta ya. Sepertinya kita harus mencari satu sosok yang sangat-sangat pas untuk menjadi seorang caleg begitu. Perempuan aja, Mbak Nana. Dia kan keibuan sekali. Awas kau begini mencoblos Mbak Nana. Kan nyoblosnya bareng-bareng, Cuk. Oh. Biar dia sukses, biar dia jadi caleg. Bagaimana kalau... Permisi, Nak. Itu. Kok itu? Pak Disur. Kan aku yang kulo nuwun kok kamu yang nanya duluan. Apa kabar Pak Disur? Ya pasti baik. Wah, tambah sehat ya. Nih. Wah, semakin semikil. Kakinya ini loh, tambah kuat. Wah, itu bukan kaki ngawur. Apa? Kuping kok. Kamu sih. Kok mirip? Pak Desur nunduk terus dipegang-pegang. Ini. Apanya? Wah, dadanya bagus. Pak Desur itu baru datang kok udah dada. Itu kalau mau pamit. Ini loh. Paru-parunya masih bersih. Loh, kok meragu-ragu? Pak Desur, adanya kita di sini tuh sangat-sangat mengharapkan satu sosok untuk negeri ini. Betul. Yang bisa mewakili kami kaum para mahasiswa begitu. Setuju. Bahwasanya kita sebagai pemuda harapan pemudi akan melaksanakan satu kegiatan belajar mengajar untuk memajukan bangsa. Benarlah.
Ini ngomong apa sih? Nah, Pak Desur yang terpilih. Selamat. Kurang aja loh kamu sama orang tua. Kok Pak Desur dijadikan door prize? Terpilih apanya? Jadi begini Pak Desur. Nah, itu. Di antara sekian banyak foto-foto caleg, kami tuh nggak setuju, nggak srek. Historinya nih kayaknya Pak Desur nih bisa menjadi calon legislatif buat kami semua. Betul. Kalian itu mengada-ada saja. Pak Desur juga merendah deh. Bukan loh, banyak memang di kampung Pak Desur itu yang minta Pak Desur nyalek dari dulu. Sebelum musim pemilu itu Pak Desur udah diminta malahan. Nah, itu dia Pak Desur. Mungkin ini saatnya. Loh, Pak Desur itu gimana ya? Pak Desur kan merasa nggak mampu. Pak Desur ini orang yang tak pernah memihak yang salah, selalu memihak yang benar. Betul. Yang salah tak disalahkan, dikucilkan, Hajar. bunuh. Enggak, Pak Desur nggak pernah mengajar. Pak Desur yang diajar. Justru itu Pak Desur, seorang pemimpin yang baik selalu keluar dari teraniaya. Pak Desur kalau di traffic light kalau lampu merah berhenti atau jalan? Pak Desur ya berhenti wong lampu merah. Tuh, orang benar ini. Luar biasa. Pak Desur kalau mau naik motor di depan dulu nggak mesinnya. Loh iya kalau Nah, Ini Mas, ini jawaban untuk kita. kok jawaban gimana sih? Pak Desur selama ini orangnya benar. Kalau cuma buat sendiri namanya egois. Kenapa nggak dibagi sama masyarakat? Mewakili masyarakat untuk memimpin kita semua. Loh ya mosok Pak Desur dibagi-bagi gimana sih? Ini kan kipulusan Pak Desur. Kipulusan Pak Desur ini justru bisa menjadikan kejujuran begitu. Pak Desur jadi malu sendiri. Pak Desur sudah merendah deh. Malu terlalu banyak yang minta Pak Desur sih memang. Pak De, kalau Pak De akan memilih, Pak De memilih Nike Ardila atau Nike Astria? Ya Niki Astria. Nah, kan? Loh apa hubungannya? Enggak Pak Desur itu bingung. Di sini kalian menjagokan Pak Desur, di kampung sana Pak Desur juga dijagokan. Loh, terus Pak Desur mau ikut yang mana coba? Pak Desur tuh nolak sana-sana tuh saking banyaknya yang menginginkan Pak Desur, tapi Pak Desur kan nggak enak kalau harus. Ini kan kami cuma berdua, tak banyak. Pilih kami saja. Pak Desur, Martin Luther King itu juga terpilih menjadi pemimpin kulit hitam gara-gara obrolan seperti ini. Si Einstein, Yayu Basuki. Loh kenapa? Pak De juga bisa menjadi seperti mereka begitu. Nah, Pak Desur bisa. Wah, menjadi penemu. Pak De sudah menemukan apa saja? Loh, kemarin tuh kuncinya Abdullah itu. Pak De nemukan kuncinya. Nah, Penemu kunci Abdullah. satu orang terwakili. Oh, berarti Pak De bisa jadi namanya Albert Kunci gitu ya? Bisa. Karena Pak De adalah penemu kunci begitu. Kunci. Oh. Gimana Pak Desur? Tapi gini loh, saya nanya dulu, kan ada beberapa tempat yang minta. Bisa nggak nanti kalau pas Pak De mau, tapi digilir jadi shift-shiftan? Dalam berdemokrasi, ketika banyak yang menginginkan, itu artinya suara kita sama begitu Pak De. Tak usah digilir-gilir, semuanya sama kok. Lah suaranya sama nanti beda-bedain gimana? Maksudnya sama-sama mendukung gitu. Oh. Pak De berarti nanti Pak De memiliki tim sukses. Nah, Pak De tak usah mencari siapa tim suksesnya. Bener. Minimal ada 2 sosok tim muda yang sigap, Tangkap, cekatan, canggih, gisit, bergizi, irit, sehat, agraris. bermakna. Loh, itu siapa tim suksesnya? Kalau memang ada tim sukses, tapi Pak De nggak ngapa-ngapain loh. Nanti Pak De harus muter-muter keliling terus. Pak De tinggal terima bersihnya. Nanti Loh, terus kotornya siapa? itu Icu. Ya, maksudnya kita yang mengusahakan. Kami adalah tim sukses. Halo, saya tim. Saya sukses. Kami dari tim sukses. Pak De nanti yang akan kita sukseskan begitu. Oh, Oke. Lah kok kalian kok malah menghina saya? Loh kok Pak De saya sukses kan? Apa selama ini Pak De nggak sukses? Maksudnya Pak De akan saya pasang di seperti foto kayak gini. Tinggal kita pilih kata-katanya, jargonnya. Betul. Biar nanti masyarakat hafal dengan Pak Desur, kita bikin singkatannya Pak Desur. Misalnya gitu. Pak Desur, Pak Pakar D. Demokrasi, Sur.
Surprise! Itu berarti beliau akan selalu memberikan kejutan-kejutan dalam memimpin. Oh, dalam berdemokrasi. Nah, itu dia. Kalian itu terlalu melebih-lebihkan. Pak Desur jadi tersipu-sipu loh. Pak Desur mempunyai jas tidak? Oh, punya. Dulu itu pernah. Pak Desur punya sepatu pantofel? Jangankan kok sepatu pantofel macam-macam. Dulu pernah. Pak Desur punya dasi begitu? Alah, kok cuman dasi. Dulu itu punya. Pak Desur punya istri? Dulu itu hampir. Nah, ini dia. Wah, sosok yang sangat-sangat idealis berarti. Oke, Pak De. Tapi tunggu dulu. Semua kan butuh biaya. Gampang kalau masalah biaya. Nggak tahu siapa Pak Desur. Ini. Gampang. Kan kalian bisa berembuk mengusahakan gimana caranya. Wah, aku kira Pak Desur kaya. Iya, dulu pernah. Dari pengalaman Pak De dulu pernah akan kaya. Itu kan jadi punya cara berpikir bahwa kekayaan itu jangan hanya jadi milik sendiri. Makanya Pak Desur dulu nggak jadi terus kaya beneran, karena dibagi-bagi. Satu-satunya orang yang berani memikirkan kekayaan orang lain. Betul. Bahkan dia sendiri tak memikirkan kekayaannya. Dia tak kaya karena orang lain kaya. Luar biasa. Iya, saya mengalah biar kesempatan ini. Karena kan kalau ada misalnya gini, kita berhitung. Nah, saya harus berlatih juga kan. Kita berhitung ada 100%. Kalau saya ambil semua 100%, kasihan orang lain. Biarlah menjadi milik orang lain. Pak Desur kalau kebagian syukur. Wah, iya kan? Betul. Selalu mensyukuri apa yang ada, Mas. Ini sepertinya bukan hanya caleg deh. Dia cocok sebagai presiden begitu. Kalau benar-benar kalian serius menjagokan Pak Desur, ya apa mau dikata, Pak Desur itu orangnya sebenarnya nggak bisaan. Pak De itu sebenarnya kan cuman istilahnya menengok kalian. Pak De mau ngelatak, ingat kalian dong. Masa iya Pak De ke Klatak sendirian? Pak De kan nggak bawa uang, ya kan harus nyari teman gitu. Makanya Pak De datang ke sini, nengok sekalian mau pergi. Kok malah di sini kalian nawarin kayak gituan ya? Pak De orangnya kan nggak pernah bisa nolak. Pak De itu dulu sering mau diajak beli baju. Pak De saya belikan baju. Pak De itu nggak enakan kalau nolak. Ya terpaksa nerima. Pak De mau ada temen yang beliin sepatu. Masa Pak De nolak? Kan nggak etis. Ini kami ketika mengajak Pak De untuk menjadi caleg, ya dengan keikhlasan hati Pak De. Kalau itu memang dibutuhkan, masyarakat membutuhkan Pak De, dengan ikhlas Pak De akan mendharma baktikan seluruh jiwa raga Pak De. Ini dia. Nggak ada sesuatu yang kebetulan di kos-kosan Gayam. betul. Mari. Ya, Hidup Pak De! hidup Pak De. Pak Desur! Pak Desur. Pak Desur hidup! Malu aku kalau sampai gitu. Pak Desur, pakar demokrasi. Surprise! Kita mulai kampanye besok. Saya akan langsung mengajukan jadwal kampanye kita ke KPI. Loh, Sebelahnya KPU. oke Pak De. Ya, Selamat bergabung di dunia perpolitikan. ya kalau memang ini jalan hidup saya, ya bagaimana lagi? Kita bagi tugasnya. Pak De bersiap-siap. Saya mengumpulkan massa. Mas Awang cari donatur. Siapa? Icu, kamu cari donatur sebanyak-banyaknya. Siap. Oke. Hidup Pak De! Hidup Pak De. Pak Desur! Pak Desur. Bram. Apa? Salam demokrasi, Bram. Satu persatuan kali. Salam satu persatuan, Bram. Kok buka lah? Ntar, lagi sama Sang Adi. Maaf, ya sudah diselesaikan dulu. Ya. Bram, Apa? sudah. Belum. Lama sekali Bram dengan Sang Adi. Sudah, Bram. Dah. Kok bukalah pintunya? Gak dikunci kok. Bram. Apa sih? Pemilihan umum telah memanggil kita. Seluruh rakyat menyambut gembira. Berisik banget lah. Ganggu orang main game aja.
Lu kan main PS apa itu? Bal-balan ya. Dengar. Ini, pause. Ih, Aduh, anjing. dengar dulu. Apa ya? Apakah kalian mendambakan satu keadaan masa muda yang membahagiakan? Sing paling bahagia kayaknya kudu menang. Wis ping 80 kalah terus. Nah, kemenangan masa muda itu adalah kemenangan yang harus kita raih. Kepriwe orang menang. Lah wong main kok cedera kabeh. Oh, terluka. Ya iya, Kita memang membutuhkan kesehatan yang gratis. Kenapa sih? Ngomong apa sih, Cuk? Tahu. Bram. Apa? Kau risah tidak dengan keadaan kita seperti ini? Enggak. Alah, ya bubar. Kartu merah, Mbok. Lah. Makanya jangan kasar-kasar, Nga. Dipaus. Ih. Kenanggung culek. Babak final. Oke, megang tim siji tok, nyong bolung tim ke garis siji. Final kie. Nih, taruhannya serem, Cuk. Hah? Loh, apa? Bakar ijazah. Tadi Sang Adi udah kalah banyak. Bakar ijazah TK, ijazah SD, SMP. Nah ini lagi mau dalam perjalanan bakar ijazah SMA-nya, Cuk. Kalah sekali lagi, dia DO. Mulanya aja berisik kok lah. Kata-kata berisik bae. Oh, baiklah. Silakan dilanjutkan, Bram. Nah, atau kebobolan maning. Kok sila culek? Tuh, hilang ge ijazahnya nyong ge. SMA 6 tahun malah hilang. Leh, Jan. Kalian membutuhkan satu sarana tidak? Sarana gawe ijazah? Loh, bukan. Oke. Tentang pendidikan. Kan kau tak punya ijazah. Seharusnya pendidikan itu merata. Pendidikan itu ada sampai pelosok begitu. Habis ini bakar apa lagi taruhannya? Bakar ge wong bae lah. Loh, ket mau cerewet bae. Bakar STNK aja yuk. Lah, Bram, motor pitung bobrok kayak lah enggak STNK ane. Motornya aja yang dibakar. Aja lah, Bram, melasi lah. Teman-teman, dengarlah dulu. Kalian masih ingat dengan Pak Desur tidak? Masih? Kau ingat? Innalillahi. Kenapa? Kenapa, Pak Desur? Keluarganya udah kabarin, Cuk. Pak Desur. Kudune aja cerewet-cerewet tentang keadilan kie. Wah, berita bahaya kie. Iya, kalau ada berita duka itu langsung disampaikan. Malah ngomongin apa tadi? Pemerataan apa sih ngerata lah. Kemenangan masa muda ngapain dibahas? Mending itu langsung ngabarin. Pak Desur nggak ada, ya kan? Misalnya meninggal di mana, di rumah sakit mana, mau dikuburinnya kapan, apa yang bisa kita bantu, ya nggak? Iya bener. Masih jauh kan? Kan tahu gitu kita bisa siap-siap nyarter mobil kayak ya, Iya. Klaten bareng-bareng layak. Kamu kapan terakhir ketemu Pak Desur? Tadi. Masih sehat? Masih sehat? Tadi tuh sehat. Lalu Tuh kan? Itunya langsung telepon dokter. Iya. Diotopsi aja sekalian biar ketahuan. Tapi Buktinya tadi masih sehat-sehat. Terus kalau nggak ada berarti kan ada sesuatu yang salah. Iya, Cuk. Kok malah dituduh kriminal lho? Apa, jantung apa? Embo nek jantung nek dibunuh karo kayak bocah kepriwe? Teman-teman. Pak Desur itu adalah menjadi caleg begitu, bukan mati. Jadi caleg. Kok bisa? Mungkin itu adalah dorongan dia pribadi begitu. Masa sih? Lah, perasaan Pak Desur nggak pernah mikir-mikir yang begitu-begitu. orang mungkin jadi caleg kayak bocah lah. Dia sudah mempunyai tim sukses yang sangat-sangat handal begitu. Serius? Alah, Itu. orang mungkin. Nah, berhubung kita akan ada dalam pemilu begitu, sepertinya kita harus memilih Pak Desur deh. Programnya apa desit? Visi misinya. Banyak sekali. Misalnya? Tuh kan? Nggak bisa jelasin? Iya, udune wis luar kepala, wis apal. Kepriwe sih kok lah. Kalau kita mau nyoblos itu harus ngerti dulu orangnya gimana, track recordnya gimana, jujur apa enggak, korupsi enggak. Nah, Pak Desur mencela-mencela kayak dadi caleg. Tapi kan bagus tim suksesnya.
Tim suksesnya bagus, tapi kan nanti yang kerja orangnya. Ya, sana dipastiin dulu. Visi misinya apa? Program-programnya apa? Pak Desur tuh orangnya gimana? Kamu kenal dekat nggak sama Pak Desur? Oh, Sohib kok, kami adalah hoping begitu. Berarti tahu dong Pak Desurnya gimana? Tahu sekali. Jajal, kelebihan dari Pak Desur apa? Nah, Banyak yang menginginkan beliau menjadi caleg begitu. Itu kan luar biasa sekali, kan? Kita harus memilih Pak Desur. bukan. Sekarang aku tanya, kalau kamu emang hopingnya Pak Desur, tanggal lahirnya berapa? Mungkin karena saking dekatnya. Tuh kan, nggak tahu. Orang ngerti Luas. ulang tahunnya orang ngerti Ya. priwe lah. Rumahnya di Klaten, itu ruang tamunya ukuran berapa kali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Orang ngerti maning. Pak Desur di rumah punya kaos kaki berapa biji? 21. Ya ra mungkin. Masa kaos kaki selikur sijine maning ngomong sapa? Itu yang satu cadangan kok. Ya, ora becus, Bram. Udah, kamu mending ketemu Pak Desur dulu. Kalau emang mau nyalek, yang jelas dulu visi misinya apa, Baik. programnya apa. Nanti kalau Pak Desur ada butuh-butuh apa, pasti kita bantu kok yang ada. Iya. Asal serius. Tapi bagus kok, top begitu. Apanya? Ya pokoknya top. Oke. Udah sana dulu. Kudu rinci, culek. Visi misi. Tope apa? Marco tope apa? Kayak gue. Tapi Ibu-ibu kepriwe? Nah, Gue bapak-bapak kepriwe? anak-anak, Nongko anak-anak kepriwe? masalah kesehatan gimana? Nah. Pendidikan. Ya kan? Bocah nom-nom iki kepriwe? Nah, mbok orang ngerti. Tapi kalian jangan kemana-mana. Enggak. Baik, aku akan segera kembali teman-teman. Ya. Ngat, bakar apa lagi, Ngat? Bakar apa mani? Wis entong kabeh iki kok. Wis lah, dolanan biasa bae lah, Bram. Warai nyong lah, Bram. Nggak seru. Bram. Ki nyong kalah terus. 8-0 Jan. Bakar rumahnya mau di Purbalingga aja gimana? Aduh, Bram. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, pemuda-pemudi, bapak ibu semuanya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Pak Desur, calon caleg. Saya tidak berharap seperti caleg yang lain, misalnya kampanye harus berkeliling kota supaya baik jalannya. Saya akan naik delman istimewa. Jadi tidak akan ada suara tret-tretan duduk, tapi duduk-diduk, tidak-diduk, suara sepatu kuda. Kalau memang anak-anak muda masih suka dengan suara-suara knalpot, belombongan, saya bisa usahakan, saya buatkan rekaman album khusus knalpot belombongan. Nanti jadi kita keliling dengan delman, dengan sepeda, tetapi kita putarkan rekaman suara knalpot belombongan. Album rekaman suara knalpot belombongan itu nanti hit single yang akan saya luncurkan pertama kali adalah dengan judul lagunya Ret-ret-ret, Grung-grung. Jadi saya harapkan supaya para pemuda-pemudi dan seluruh masyarakat untuk mendukung saya hidup sehat dengan tidak membuat polusi knalpot yang asli. Karena apa? Saya tidak suka belombongan yang asli. Saya orangnya tidak suka dibelombong. Cool, kalem, low profile. Jadi sekarang saatnya saya akan paparkan untuk yang masalah pendidikan. Selama ini mungkin ada pendidikan adalah wajib belajar 9 tahun. Saya akan bertanggung jawab untuk mengusahakan program wajib belajar seumur hidup. Karena menurut saya belajar itu tidak akan pernah berhenti. Kemudian untuk masalah kesehatan, saya akan memasyarakatkan pola hidup sehat. Jadi setiap saat, setiap bangun tidur, semua harus olahraga. Makan sambil olahraga. Sekolah berangkatnya sambil olahraga.
Bahkan ketika sakit pun kita harus jangan lupa olahraga. Ke dokter harus ikut olahraga. Ini pemasyarakatan pola hidup sehat. Kemudian saya akan memperkecil angka pengangguran. Karena saya tahu betul rasanya menganggur. Pengalaman saya akan saya tularkan semuanya bahwa nganggur itu tidak enak. Saya akan mencanangkan semua pengangguran harus bekerja supaya baik jalannya. Duk. Untuk permasalahan fakir miskin dan anak terlantar, maaf karena itu sudah dipelihara oleh negara. Jadi saya tidak mau mencampur urusan negara. Ini masyarakat. Untuk kampanye sendiri, kalau yang lainnya seperti biasanya adalah ada yang memaku pohon, saya akan tidak melakukannya. Justru yang saya minta adalah saya akan memohon paku. Kemudian kalau yang lainnya selalu mengerahkan massa, maaf, saya tidak suka dengan mengerahkan massa. Biar massa itu damai, akrab, tidak perlu dibuat kerah. Saya tidak suka juga dipilih rame-rame. Maaf, ini perlu digarisbawahi. Saya tidak suka dipilih rame-rame. Saya lebih suka dipilih sendiri-sendiri. Karena bilik TPS itu kecil. Kalau rame-rame nggak cukup. Dan karena saya tahu pasti caleg-caleg yang lain juga mengharapkan untuk dipilih. Jadi silakan kepada semua, ini kebebasan kita sampaikan. Justru pilihlah caleg-caleg Anda. Saya sarankan jangan memilih saya. Pilih saja wakil-wakil Anda, caleg-caleg Anda yang Anda sayangi betul. Jadi jangan sampai dilukai perasaannya, jangan dilukai semuanya. Jadi saya justru menampung aspirasi Anda semua. Kalau selama ini Anda kecewa dengan wakil-wakil rakyat, luapkan lampiasannya ke saya. Jadi contohnya, Anda masuk ke bilik TPS, cari nama saya, luapkan kemarahan ke saya, ambil paku, tusuk saja. Jangan pilih saya, tusuk saja itu. Caleg Anda sayangi, kasihan, jangan sampai dilukai. Lampiaskan kemarahan ke saya, ambil paku ya, ambil paku, kemudian cari nama saya, tusuk dengan emosi. Dan saya berharap keluar dari TPS Anda sudah lega, tidak ada lagi kemarahan kepada wakil-wakil rakyat selama ini. Nah, kenapa Anda keluar dari bilik TPS itu menjadi puas, menjadi lega? Karena Anda sudah melampiaskan, menusuk Pak Desur. Ingat, tusuk, coblos Pak Desur. Penting itu. Pak Desur, pakar demokrasi. Surprise! Wih, bagus Pak De, bagus. Gitu ya? Iya, bagus sekali Pak De. Oh, tapi tadi kok baru gitu aja ternyata antusias. Bagus banget ya. Itu belum yang asli. Masyarakat sudah langsung tepuk tangan ramai. Wow, itu hasil rekaman saya 5 tahun yang lalu Pak De. Paling enggak ini kan Pak De sudah mulai membangkitkan semangat Pak De untuk surprise. Gitu ya? Itu yang ditunggu, itu tendangan Pak De. Jadi itu tadi rekaman? Rekaman Pak De. Oh. Biar nanti kalau Pak De pas hari hanya itu udah nggak kaget dengar tepuk tangan yang lain. Nggak nervous. Itu nanti masih ada singsotan. Jadi aku ngomong apa aja terus bisa suara itu ya? Bisa. Misalkan, apa kabar? Oh, ya Pak De. Oh iya. Kalau saya nggak bisa. Apa kabar? Nggak ada. Oh. Kalau Pak De coba. Halo semua. Oh iya. Iya Pak De. Kok kamu nggak ada? Kan saya ngeplay Pak De. Oh. Nanti kalau saya nggak Jadi nge-play, kamu ngeplay? Iya Pak De. Jadi gitu Pak De ya. Sudah siap? Siap ya. Oh jadi kalau apa aja ya? Nanti begitu Pak De tampil yang sesungguhnya, nanti akan banyak lagi suara-suara yang Pak De turun, Pak De turun. Itu artinya Pak De harus segera turun ke masyarakat. Oh bagus. Jadi kalau Pak De misalnya, oh yang di sana tangan di atas, tepuk tangan ada. Tepuk tangan ada. Oh, yang di pojok sana tangan ke atas.
tepuk tangan ada. Ada lagi nanti yang akan teriak, kesuwen. Itu Pak D artinya harus memimpin negeri ini dengan lama-lama. Sing suwe. Oh, Itu maknanya Pak D. ora disun. Pak D, Pak D kan jelek. Sudah Pak D, kalau itu saya akan mengumpulkan masa. Mantap. Ya. Tadi Pak D latihan. Kalian latihan tak mengundang aku rupanya. Loh, ini supaya siap. Kok aku tak diundang? Aku kan tim sukses. Kamu kan khusus donatur. Nanti urusan masa saya. Ngomong-ngomong, ada donatur yang sudah masuk? Dari 704 perusahaan yang aku samperin, Hah? sepertinya Pak Desur harus ketemu dengan Bram deh. Oh, ini tapi sebelumnya gini loh. Sebenarnya sih tidak perlu juga nggak apa-apa. Sebenarnya Atau tak usah saja. Sebenarnya nggak masalah, Pak D itu sebenarnya siap. Tapi kan nggak enak kalau semua biayanya Pak Desur sendiri. Nanti dikira itu keinginan Pak Desur, antusiasnya Pak Desur. Kan ini suara masyarakat. Ada kalau biaya aja sebenarnya kecil, Pak Desur siap. Oh ya sudah, tak usah saja berarti. Tapi nanti saya dikira nggak didukung sama yang lain. Maksud saya jago, uang saya sendiri semua. Terus kalau Bram ngomong apa tadi? Ya itu visi misi itu seperti apa, kalau bagus akan didukung begitu. Nak Bram itu suka basa-basi. Itu Nak Bram itu mau dukungnya itu nyoblos Pak D atau ini bukan masalah biaya loh sebenarnya. Nggak penting, Pak D siap. Tapi kalau Nak Bram memang mau dukung Pak D secara biaya, nggak mungkin lah Pak D nolak. Wong Pak D itu tahu Nak Bram itu dukungnya dana juga. Ya dana, coblos, kampanye begitu. Semua dibiayai sama Nak Bram. Iya. Wah, kamu nggak bilang jangan semua. Oh, baiklah. Sebentar. Tapi kalau Ada. tapi kalau itu memang Bram itu sudah niat, ya Pak D nggak bisa menolak. Ya. Jadi terpaksa Pak D nggak keluar biaya itu resiko. Tapi ya nggak apa-apa kalau Bram memang gitu. Uangnya kan bisa dipakai punya Pak D buat tim sukses. Misalnya besok kamu ya lihat ya. Iya Pak D. 1 miliar mau. Wih, ada duitnya Pak D. Icuk 1 miliar mau. Mau. Beres. Beres Pak D itu tenang, nggak masalah. Kalau memang kalian mau, Pak D nanti siapkan. Oke. Oh, jadi nggak masalah. Alit 1 miliar, Icuk 1 miliar. Nanti yang lain teman-temanmu juga kita bagi semuanya, nggak apa-apa. Pak D sudah siapkan. Bram itu ada rencana kesini nggak sih, Cuk? Tadi sih belum ngobrol sih. Belum tahu. Enggak, maksudnya kan nggak enak kalau saya ngomongin sudah panjang lebar tentang uang, tentang janji saya ke Alit, ke Icuk, ke tim sukses yang lain. Kok nggak ada Bram, dikira saya ngelangkai. Oh, berarti gini aja Pak D, saya tak jemput Mas Bram, Iya, itu betul. Jadi supaya semua clear. Jadi kalau Pak D harus keluar biaya sendiri dari Pak D itu berapa, itu clear semua. Nggak enak sama Bram kalau ternyata loh, kalau misalnya Bram itu nanti ya sudah Pak D, ini untuk yang tim sukses berapa. Ya kan saya nggak mungkin nolak. Bener, Cuk, itu bener. resiko. Bijaksana ini. Betul. Makanya saya jemput Mas Bram aja. Iya. Ini saya menggunakan motor kampanye. Sudah saya ketoki semuanya ini. Knalpot saya ketok, STNK saya ketok, krim saya ketok semua. Pokoknya ini siap untuk konvoy. Itu motor ketokan. Iya. Jadi kok akan naik sepeda motor menjemput Bram? Iyalah. Sekalian iklan Pak Desur ini udah saya tempeli, sudah saya cutting stiker. Saya cutting, saya tumpuki dengan airbrush. Saya tumpuk lagi cutting, saya tumpuk airbrush. Biar saya pilok, saya graffiti, biar menjiwai. Saya cor. Pokoknya ini sudah motor kampanye paling spesial. Saya berangkat sekarang ya. Sebentar. Ya. Bukankah kita ada dalam satu kos? Ya muter kampung dulu. Tak usah. Tuh, Bram di sana bersama dengan Sang Adi. Bram. Apa? Nat. Apa ya? Si. Mereka dari sini kok. Ini semangat ini, Cuk. Saya semangat ingin segera konvoy. Masa di Sabar. sekali. Mereka sudah menunggu kehadiran seorang Satrio Piningit. Loh, Pak Desur atau Satrio Piningit? Itu kan nama panjangnya. Oh, Satrio Piningit Sur. Nah, ini Mas Bram.
Apa? Mas Bram tempatnya Mas Icu. Soal pendanaan. Lu ada Pak Desur? Iya, Nak Bram. Jangan repot-repot loh, Nak Bram. Nak Bram itu. Repot apa Pak De? Enggak, tadi Cuk bilang katanya mosok Pak De mau nyalek kok. Nak Bram itu udah mau dari awal sudah langsung ini gitu. Yalah, Pak Desur. Alah, ada ini lagi. Teman. Ayo wene wis ngene. Nggih, Pak Dek. Jar-jare arep nyalek ya? Cuk, Iya. katanya cuma ada Nak Bram. Kan sengaja sekarang ada di sini. Oh ya. Mumpung kuliah libur begitu. Oh ya, Nak siapa namanya? Siapa Pak Dek? Nyong. Iya. Sangadi. Nak Sangadi, Mbok Pak De dibeliin kerupuk. Katanya di Banjarnegara banyak kerupuk. Dan ini Banjarnegara. Ki nang Jogja Pak Dek. Iya, maksudnya kamu biar saya kan nggak enak rembukan sama Nak Bram kalau ada pihak-pihak luar. Ki kepriwe sih? Apa hubungannya rundingan karo kerupuk karo Banjarnegara Pak Dek? Biar kamu pergi beli kerupuk jauh di Banjarnegara. Jangan Pak De. Jadi biar Sang Ade ini ikut saya. Karena suaranya kan lantang Pak De. Oh. Dia pas untuk jurkam Pak De. Oh, jadi dia mau ditempel di motormu terus dia yang hong. Kalaupun harus Pak De, kenapa tidak? Bram, ki ngomongnya apa sih ya Bram? Nggak tahu. Jadi gini Mas Bram. Gimana Lid? Mas Sangadi juga ini saya minta dukungannya untuk mendukung Pak Desur untuk berada di posisi legislatif pemilu tahun 2013. Seriusan? Ih, Ya, Pak De ini kualitasnya. kalau memang Nak Bram, ini Sang Ngadi dukung sih. Atau mau denger rekaman latihan kampanyenya? Saya puterin lagi mau. Sabar. Saya puter lagi loh. Ya? Sabar. Biar mereka semangat saya puter. Sabar. Tarik nafas. Oke. Tadi bukankah kau ngomong pemilu 2013? Iya. 14. Spiritnya sudah tertanam tahun yang lalu. Ini panggilan bangsa alam semestanya. Sabar. Kamu dengerin daun-daun. Iya. Kamu dengar suara air laut, angin, bahkan gunung berkata demikian. Ngat, Apa ya Bram? itu 17-an apa Ngat? Ki pitulasan apa ketoprakan yang orang ngerti? Ya apa sih Cuk? Jadi begini. Tadi kan kau bertanya tentang visi misi begitu. Nah, Iya, Pak Desur katanya mau nyalek Pak. Iya. Visi misinya apaan? Masa kita tadi dipaksa-paksa sama si Icu suruh nyoblos Pak Desur? Icu ki maksa nggak bener itu. Loh, bukankah itu kesepakatan kita? Lu jangan dipaksa, orang itu nggak bener dipaksa. Nggak baik. Biarkan Tuh. kerelaan. Gini aja Nak Bram. Ya kalau Nak Bram memang rela ya syukur. Kalau memang harus dipaksa, jangan saya. Kalau memang Nak Bram ikhlas mendukung Pak De sih ya syukurlah. Tapi kalau memang ini kan tugasnya tim SAS. Tadi kan bertanya visi dan misi begitu. Visi misinya Pak De apa? Harus jelasin dulu Pak De. Loh, udah jelas Pak De. Apa? Pak De udah tahu. Kan saya sama Sang Adi belum tahu Pak De. Loh, nanti kalau saya kasih tahu, jangan-jangan Abram mau nyalek juga. Nanti nyontoh. Nanti nyontek kalau dikasih tahu. Bukan gitu Pak De, katanya Pak De minta dukungan. Nanti saya dukung. Tapi saya pengen tahu dulu visi misinya apa. Nah. Wah enggak sama saya sama Sang Adi. ini tak puter aja rekamannya Mas. Yang Kan tadi. Iya, kan tenaganya Pak De hemat buat besok kita keliling kampanye. Saya putar lagi, Bu. Jangan. Nggak apa-apa, kita putar lagi nanti kos-kosan Gayam perpanjang setengah jam. Loh, Ini aja deh Pak De. Iya, Buat Bram. pendidikan apa Pak De? Loh. Yang mau diperjuangkan. Ya. Ya bener. Yang wis kelong ijazah lo Pak Dek. alah, gini. Nak Sangadi, tenang aja. Nak Sangadi kalau kuliah S1 berapa lama? Ki wis punjul 7 tahun. Saya bikin nanti 1 tahun. Wah. Gimana? Mau nggak? Ya gelem. Loh, tapi kan sudah terlalu panjang, sudah 7 tahun. Kalau jadi Iya. 1 tahun, Berarti nyong gelar S7 ya gue. enggak ya, itu nanti perpendekan Nanti sih belum 7 tahun perpendekan. menjadi 1 tahun.
Berarti itu praktis tuh pendidikannya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari kemarin-kemarin itu Pak D udah kepilih, harusnya kamu udah lulus nggak? Iya. Iya, iya. Jadi kalau sudah 7 tahun nggak apa-apa, nanti Pak D usahakan untuk dapat 7 ijazah. Wah, bal-balan maning. Iya. Ya gelem Pak Dek. S2 berapa tahun Pak D? 2 bulan. Wah. Rong sasi. Iya kan bisa nanti ada kursus S2. Wah. S3? Tenang aja, S3 itu nanti saya bikin itu program ekstrakurikuler. Jadi ngambil S1 otomatis bisa dapat S3 kalau ambil ekstrakurikuler. Seru tuh kan? Gimana bal-balan ya? Oh. Anak ekstrakurikuler. Kalau kampusmu ada kuliah. Kalau kampusmu di ruang kuliah full AC mau nggak? Ya mau. Mau dong. Oh. Kamar mandi dalam. Gimana? Ya gelem. Ada di ruang kuliah itu ada anduk kecil sama teh anget sama telur. Mongko disit Bram. Ki kelas kuliah apa tukang pijat sih Bram? Ini Fasilitas supaya konsentrasi belajar bagus. Kok sinau nganti kemeringan nganti anak telur barang. Stamina, Oh ya. Wah, pinter ya Pak D ya. laundry. Hah? Wah, dapat laundry. Arep ngelondri apa nang kampus? Ada ini juga hotspot, Hotspot komplit. TV kabel. Jangankan TV kabel, TV wireless aja ada. Ya ora sinau, Bram. Lu kok rasinau? Parkir luas gak Pak D? Jangankan kok parkir. Bebas. Nggak parkir aja boleh kok. Terus pulang malam boleh? Jangankan pulang malam, nggak pulang aja boleh kok. Kampus apa kos-kosan sih Pak Dek? Supaya proses belajar mengajar itu bisa fokus, konsentrasi. Ki ketotalan loh. Itu program itu kalau memang kalian mau ya, hai, kalau nggak mau ya sudah. Kayak ki bae Pak Dek. Nyong paling susah nek kon sinau matematik. Anak guru private ora. Jadi matematika merasa susah. Ini Susah banget Pak Dek. Oh, ini kalau nak Bram, Susah Pak D. oh ini saya harus menangkap aspirasi mahasiswa, menangkap aspirasi masyarakat. Kalau memang susah, nanti pelajaran matematika, mata kuliah matematika saya hapuskan. Dihapus. Loh, katanya susah. Saya tidak suka pelajaran yang membuat susah. Belajar itu harus dengan senang. Iya. Jadi gimana Mas? Ya coblos. Nah, Mas Bram piye? Tak dukung Pak D. Ini baru pendidikan loh. Kalau dijelentrengan semuanya, wah, gila. Ini luar biasa. Sekali lagi alam semesta itu mendukung 100% Mas. Alam raya tersentuh, semua terbakar. Asap-asap berterbangan memilih beliau. Pokoknya Mas, kalau sang adik ini ikut saya menjadi jurkam Indonesia dengan saya. Dia. Ya jurkam apa dukun ya Bram? Kayak ngomat-ngomit mantra. Dia merinding dia. Udah, itu jadi partner kamu besok buat juru kampanye. Coba Moji. Iya. Partnernya kepriwe? Kamu mau nggak matematika hilang? Ya gelem. Nah udah kamu bantuin. Biar Pak disuruh tuh kepilih. Kamu jadi juru kampanye aja Mas si Alit. Nyongkon kepriwe? Jadi kamu keliling-keliling sama Alit. Ya Alit ya? Iya Mas. Cuk, soal visi misi kayaknya udah keren Cuk. Akhirnya kok setuju belum? Setuju? Kau dukung? Banget ke. Bagus. Sangat dia mendukung. Sing penting matematik orang anak. S1 pokoknya 1 tahun. S2 2 bulan. Itu. rong sasi tok. S3 Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Dan selamat tinggal matematika. Baiklah. Sekiranya kita akan masuk dalam agenda selanjutnya begitu. Apa tuh? Sebentar, Alit. Ya, Dukungan apa yang akan kau berikan kepada Pak Desur? jiwa raga, keberanian, harga diri, martabat ku alokasikan sepenuhnya untuk Pak Desur. Bahkan keringat-keringat debu amarah tertuju kepada pemimpin bangsa yang satu ini. Mas Alit. Iya. Iya. Sorry semangat. Gimana? Jangan ngambil disit. Mbok krongkongane kayak mbok rogol kabeh.
Ini Mas, jiwa pemuda itu nggak bisa dibohongin Mas. Begitu lihat calon yang punya skill mumpuni, saya keluar semua Mas. Oh iya. Jadi selamat alam, setuju. Iya. Oke. Wis, ora apa-apa. Oke. Nyong wis setuju, nyong wis Sabar. Ya, santai bae. Kayak apain? Baik, selanjutnya Sang Adi. Apa dukungan kau terhadap Pak Desur begitu? Nyong apa bae bisa. Kon bengak-bengok ya bisa. Kon ngarahke masa ya bisa. Kon merotoli motor-motor ya bisa. Sing penting sing ala-ala kampanye arep bendera, arep poster, motor brondol, anak kabeh. Santai bae Pak Desur. Baik. Bagaimana Danu? Apa sih? Pak De, dengan Pak De ya. Gimana, Cuk? Bram, dukungan apa yang akan kau berikan kepada Pak Desur begitu ya? Tergantung. Tergantung yang dibutuhkan sama Pak Desur apa. Bilang aja Pak De. Gimana ya, Cuk ya? Kan Icu yang bilang. Kira-kira Pak De membutuhkan apa? Saya membutuhkan dukungan moral dari Nak Bram. Wah, itu sudah didapat Pak De. Saya pasti dukung kok. Baik, terima kasih Bram Sama-sama atas dukungannya. Ya. Cuk, Iya, Cuk, kan baru moral. Lanjut lagi. tanyain lagi. Iya, kan baru moral itu. Oh, Moral itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada temennya. Kan biasa toh, ada yang namanya lahir batin, fisik, mental, moral, material. oh, Harus berdampingan. Bram. Apa? Seperti yang hemat kita tahu, bahwasanya dukungan itu ada dukungan moral dan dukungan materi. Ya. Nah, apakah kau akan menambahi dukungan kau begitu berupa material? Boleh. Pak Desur butuh apa? Semen? Batu kali? Loh. Kok, Katanya material. Pasir-pasir gitu Pak De. Cuk, kamu bahasanya terlalu... Kan material, Pak Di. Siapa tahu Pak De mau bangun-bangun apa? Posko barangkali? Posko sudah. Oh, udah. Sudah siap. Yang buat ngisi posko. Yang buat ngisi posko. Posko itu Cuk. Nah, masa Icu nggak tahu sih? Yang namanya posko itu kalau nggak ada isi orangnya, masa cuma bangunan doang. Kamu ajak teman-teman kamu ke situ biar Iya. biar kelihatan hidup poskonya. Berarti kembali ke Sangadi dan Alit ketika mengerahkan massa begitu. Iya, harus ada yang jagain posko ya nggak Pak De? Betul. Baiklah. Cuk, Iya. maksudnya bukan material itu. Bukan isi posko. Dana. Oh, dana. Jangan kenceng-kenceng, malu. Oh, Malu. iya. Bram, Apa? kau akan membantu uang tidak? Oh, duit. Duit, Bram, duit. Oh, Pak Desur butuh berapa? Oh, Nabram kan paham orang caleg itu berapa. Saya kan Nabram itu loh. Aduh. Itu nggak usah. Pak Di, jangan melindot-lindot di sini dong. Pak De itu nggak usah malu-malu gitu Pak De. Langsung aja di list. Butuh dananya berapa? Untuk apa aja? Gitu Pak De. Udah, listnya udah ada. Mana lihat. Ini Bram, nih. Ini. Tuh. Oh, jatuhnya murah ya cuy ya? Tuh. Ini udah beneran semuanya? Apa mungkin karena kalian belinya partai besar kali ya jadi murah gini ya? Ini buat bendera 3M, buat spanduk 2M, baliho 7M. Cuma 12M. Iya, Nak. Sedikit. Digenepin aja jadi 15. Yang 3M-nya nanti buat iklan-iklan itu, media elektronik, media cetak gitu harusnya. Itu anu kok, Nak. Itu kemarin perhitungannya itu untuk kepentingan untuk biaya secara fisik. Oh. Yang kronik sih belum. Oh iya. Bisa. Baiklah. Jika begitu, Nanti aku ambil kapan, Cuk? sekarang saja Bram. Nah, itu masalahnya. Nak Bram. Apa, Tapi Pak De? ini bukan Pak De minta loh. Ini suara masyarakat, suara rakyat. Jadi Nak Bram kan bagian dari rakyat. Iya, Pak De, santai aja, nggak usah malu-malu. Ini resiko yang harus saya hadapi, harus menerima seperti ini. Kalau memang Nak Bram ikhlas, ya itu resiko yang harus saya terima, Nak. Ikhlas, Pak De, tenang aja. Ya syukurlah
saya nggak enak sebenarnya. Mana Cuk? Nomor rekening kamu? Oh, nih. Nah, ini aku bawa dulu ya. Ya. Soalnya aku nggak bisa transfer hari ini. Oh, ATM ku kan hilang. Nak Bram itu ATM-nya bermasalah. Hilang, jadi harus ke bank dulu. Oh, atau gini aja, Cok. Saya ada solusi bagus. Apa Pak De? Jadi sambil nunggu ATM-nya Nak Bram itu ketemu, bisa ngambil kan? Iya. Nah, kalau sementara itu pakai cash-nya Nak Bram dulu. Nanti kalau ATM-nya sudah bisa, nanti ditukar uangnya. Boleh. Nah, Tapi Nak cashnya Bram- cuma ada 20 juta Pak De. Tapi itu pun buat makan nanti malam Pak De. Oh, Iya Pak De, soalnya pertandingannya dawa, ya kudu camilannya akeh. Pizza, bodok, gue. Berarti kau oke Bang tanggal 9 pagi deh. Selasa. Tanggal 8. 8 itu finalnya malam Cuk. Siangnya itu semifinal. Ya nggak ya? Iya, burung metuk pasite. Nah. Wasite suka berbaliga. Oh, 15 miliar tanggal 9 April pagi begitu belum? ya. Ya, habis-habis. Kita cuma ada kuliah 1 kan? Iya, Ya, habis balik kuliah lah. jam 10-an lah. 9. Ya, jam 9. Baik Blam. Terima kasih Blam. Sama. Udah aku main lagi ya. Iya. makasih lo Nak Bram. Iya Pak Disor, santai aja. Iya, kalau ya itulah risikonya Pak Desur. Kalau memang semua sudah mendukung. Pak De, sudah. Dan terima kasih Blam. Ya. Pak De, ajak lalen ya. Iya. Matematike dibusak. Tenang, Lid, Mas oke, Anadi. sip. Lid, kalau mau ikutan main PS, ke kamar ya. Maaf, ini suara orang banyak. Untuk main-main, no. Ini yang saya cari dulu. Udah semuanya ya. Sampai ketemu tanggal 9. Yoi. Syukurlah ya. Kalau seperti ini kan perjalanan kita jadi menyenangkan. Aku mendapat 1M, kau juga 1M begitu. Iya. Bukan soal uang, tapi keberanian. Saatnya memilih siapakah yang akan merubah dunia. Satrio Piningit, Pak Desur, pakar demokrasi. Surprise! Yang terpenting adalah tanggal 9. Tanggal 9 coblos Pak Desur. Sebentar. Biladi itu mencoblos dulu atau mengambil uangnya dulu? Loh, masa kita nyoblos dulu baru kampanye? Tak bisa. Loh, ya nggak bisa, masa kampanyenya cobloslah Pak Desur kemarin. Ya, berarti pas hari ya saja. Kampanyenya? Betul. Jangan Mas, nanti dikira serangan Fajar. Kasihan si Fajar tuh. Nah. Ini kan Pak Desur. Minimal tuh H-3. Ya sudah, atuh tak usah kampanye saja. Terus gimana Cuk? Loh, kita tahu. Kamu harusnya, kalau sudah beres loh Pak De. Kalau Mas ini nggak beres nih, harusnya semua deal fix hari ini. Jadi permasalahannya Ke itu. masalah uang untuk itu. Kau menyalahkan aku? Kamu kan divisi donatur, harusnya bisa membackup semuanya. Sedangkan aku, masa sudah. Bendera sudah terpasang. Tapi walaupun belum ada fotonya, orang belum dibayar. Jadi kemarin sudah masang kosongan. Kan tinggal disablon Pak De, on the spot. Sementara masih saya pasang bendera putih Pak De. Analogi terbalik Pak De. Oh. Analogi the power of kepepet. Itu saya sudah mempersiapkan 100%. Ini Mas Icu ini nggak pernah serius. Aku sudah mempersiapkan kok. Mana duitnya? Tadi dengan sendiri kan bahwa akan ditransfer tanggal 9 jam 9 pagi. Waduh, Cantik kan? Tanggal 9 jam 9. Pak De nggak usah ikut-ikut. Ini masalah jiwa muda Pak De. Kamu harusnya bisa mengatur strategi supaya uang itu turun seminggu sebelumnya atau hari ini. Loh, ya mana kan sudah ada usaha dan sudah ada jawaban begitu. Kalau usaha dan jawaban tidak penting. Pak De, sebentar Pak De. Kalau usaha dan jawaban semua bisa. Yang penting fakta. Gimana kita mau mencalonkan seorang yang akan memberikan kenyataan? Sudah ada. Faktanya tanggal 9 April jam 9 pagi begitu. Itu pas hari pencoblosan. Nggak bisa. Mbok sudah. Sabar, Nak Alit, Nak Ijo. Masalahnya apa sih? Ini politik Pak De. Nggak bisa main-main Pak De. Loh, Pak De nggak pernah main-main.
Ini PS, sorry, maaf, ini masalah penting. ini tentang Zanzi begitu, untuk kesejahteraan rakyat. Iya, Pak D paham. Yang masalah Bram tadi toh? Masalah uang tadi toh? Betul. Lu kok bisa Alit bilang kalau belum turun? Tadi sudah turun dananya, sekarang naik lagi. Dia pinter. Tenang aja. Tenang gimana Pak D ini? Wong Nak Bram kan sudah janji turun uangnya. Tapi tanggal berapa Pak D? Tanggal 9. Itu pas pencoblosan Pak D. Kan masalah. Ya itu Pak D. Harusnya Pak D belain saya. Bila saja saya Pak D. Enggak masalah loh, Pak D kan sebagai seorang calon wakil rakyat. Itu, ada Pak D. masalah pasti kita selesaikan. Sekarang bagaimana solutifnya? Tenang, hanya masalah dana kan, uang. Pak D kan sudah bilang di awal, nggak ada masalah. Dana itu Pak D sebenarnya pernah siap. Lega. Aduh. Nah, permasalahan utama, tanggal 9 itu Pak D ada acara. Lah acara apa? Pak D itu sudah janji tanggal 9 itu katanya ada tamu yang datang ke rumah Pak D. Saudara? Bukan sih, Pak D juga belum tahu. Cuman kemarin kan ada suara burung merenjak ganjar-ganjar itu katanya tanggal 9 mau ada tamu. Itu kode, bunyinya perenjaknya itu 9 kali. Itu artinya dia akan datang tanggal 9 April. Berarti pencalekan Pak D? Ya. Ini Pak D mengecewakan loh. Mengecewakan semesta. Sebentar, itu kan 9 malam. Bukankah mencoblos itu siang? Loh iya, tapi kan sebagai warga negara yang baik, Pak D itu sudah siap-siap untuk nyoblos di desanya Pak D. Jangan sampai golput. Jadi Pak D itu sibuk, siangnya itu harus nyoblos, malamnya ada tamu. Kan nggak sempet kalau. Pak D nyoblosnya diundur. Kan nggak boleh. Wah, gawat ini. Berarti Pak D tak jadi mencaleg? Ya, Pak D kan selalu gitu, memberi kesempatan ke yang lain. Nanti kalau Pak D yang maju, kesempatan yang lain tadi terbuang. Pak D bisa edisi berikutnya. Jadi hari ini kita tidak jadi Pak D. Pak D menghormati yang lain. Bagaimana sih nih? Tenaga, pikiran, keluh kesah, semangat, jiwa raga, urat saraf, relung hati, sumsum belakang, asam urat, asam lambung, semuanya batal Pak D. Ini tidak bisa seperti ini Pak D. Lagi-lagi kita akan terpuruk. Dengan mundurnya Pak D, maka semua pengangguran semakin banyak. Hati-hati gelisah. Tatapan mata nanar ketika matematika menjadi pelajaran terfavorit. Banyak mahasiswa, pelajar dan mahasiswi terbengkalai gara-gara matematika. Pak D harusnya tanggung jawab dengan masa depan nanti, di mana ujung-ujung jiwa sudah berada di depan mata pencarian. Ini kebohongan besar Pak D. Jika Pak D mundur, berarti Pak D mulai meneteskan air mata Ibu Pertiwi secara terpaksa. Semesta kecewa, dunia merenung Pak D. Sisi-sisi alam mulai gelap. Jiwa bumi ini tertekan. Keadaan akan semakin mengempis. Semuanya akan semakin larut dalam kesedihan. Semua terpuruk, jatuh, lebur, tak berbekas. Hanya debu, dan debu. Terhapus oleh udara dan angin kencang yang sombong berjalan Pak D. Jadi apa arti pakar demokrasi? Surprise! Tunggu, jangan diputar, saya belum selesai. Ini kemarahan bersama. Kemarahan jiwa-jiwa tertekan. Kemarahan jiwa-jiwa merenung. Ini mana Pak D? Icu. Ini mana Sang Adi? Bram. Jangan diputar lagunya. Boleh request nggak? Apa? Tak boleh. Lagi-lagi mengecewakan alam semesta. Semuanya bubar. Orang menangis tidak mengeluarkan lagi air mata, tapi debu-debu kehancuran. Baik. Sekarang diputar lagunya. Demikianlah Kancah Muda, kos-kosan gayam. Habis nangis sejuk ketawa, aku tak tahu kok bisa begitu. Nantikan kembali kehadiran Icuk Simarmata, Marwo
Darmoto Sardi dan Brahmana Danu dengan lika-liku cerita yang semakin pelik, membahana, penuh kontroversi, lugas, lincah, gesit, irit. Ingat, dengarkan Kos-Kosan Gaya, bukan kos-kosan yang lain.